هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى خطتنا من شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام والمسلمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامل. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر بالغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب يسر ولا تعسر رب اجعلنا بخير. معاشر المسلمين hadirin hadirat jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam hari yang mulia ini kita kembali mempertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita masih berada di 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Ya Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengannya wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Kalau disebut siang maka malamnya juga ikut. Yang disebut malam siangnya pun juga ikut. Jadi ada hari Jumat, ada malam Jumat, ada hari raya, ada malam hari raya, ada hari Arafah, ada malam Arafah, ada hari nisfu, ada malam nisfu. Itu biasanya ngikut antara kemuliaan hari dengan kemuliaan malam. Walaupun Allah menyebut di sini walayalin 'ashr, malam ke-10 malam yang pertama itu termasuk di dalamnya siang. Nah, dalam sebuah hadis Nabi SAW sabdakan ini lebih utama amal saleh di dalamnya daripada pahala jihad. Nah, amal saleh tidak ditentukan
Apa saja yang masuk kategori amal saleh kalau dilakukan di 10 hari atau malam pertama bulan Zulhijjah ini, pahalanya mengalahkan pahala jihad. Pengecualian ini cuma satu, kata beliau, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' minhuma bi syai'. Kecuali orang yang mengorbankan semuanya, hartanya habis, jiwanya pun juga hilang untuk di jalan Allah. Nggak ada yang kembali itu. Hartanya nggak balik, jiwanya juga nggak balik. Baru itu yang bisa mengalahkan pahala amal saleh di 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Dan tidak sedikit ulama yang mengatakan 10 malam pertama bulan Zulhijjah lebih utama daripada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kalau di sana ada Lailatul Qadar, itu cuma 1 kali di salah satu malam ganjilnya. Tapi malam Zulhijjah, setiap ibadah di malamnya senilai ibadah di malam Lailatul Qadar. Jadi di Yaman, di Hadramaut, biasa bahasa Jawanya lelehan, nggak tidur. Apalagi malam Arafah atau malam takbiran, manfaatkan momen tadi itu. Puasanya juga katakan nilai puasa di bulan haram termasuk bulan Zulhijjah itu seperti puasa 1000 hari. Jadi kalau ada minimal 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu ada 9.000 hari, tinggal dikonversikan ke bulan atau berapa bulan pahala. Baik. Melanjutkan bacaan kitab kita halaman 15 di atasnya. Qala na'am hunaka nususun 'ammatun minal kitab was sunnah yandariju tahtaha afradun katsiratun yumkinu an tu'adda minha wa illam yalid laha nassun bi a'yaniha walakinnaha dakhilatun fi umumiha. Ini masih membahas lafaz sunnah, baik lafaz secara makna lafzi atau lafaz secara makna istilahi. Jadi ini justru kesimpulannya, supaya kita bisa punya pandangan minimal, pandangan global tentang konsep sunnah. Karena kalau sudah menguasai konsep sunnah, otomatis kita sedikit paham tentang konsep bid'ah. Ini sunnah, ini bid'ah. Kalau ada seorang mengatakan ini bid'ah, berarti lawannya sunnah. Kalau dia punya dasar untuk mengatakan satu perkara itu bid'ah. Ini ada jelimet kalimat-kalimatnya. Na'am hunaka nususun 'ammatun minal kitab was sunnah. Ya, di sana ada redaksi yang umum baik dalam Quran maupun hadis. Redaksinya umum. Seperti firman Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepada aku, niscaya aku akan istijabah doamu. Ini redaksinya umum, perintah untuk berdoa. Kaifiatnya seperti apa, redaksinya bagaimana, itu dan secara khusus tidak disebut di dalam Quran. Pokoknya berdoa, mau angkat tangan, kagak angkat tangan. Karena Allah SWT juga tidak menafikan orang yang berdoa di dalam hatinya. Tadarruan wa khufyah. Tadarru artinya berharap apa yang ada di sisi Allah. Khufyah ada rasa takut. Jadi kalau ada harapan ataupun rasa takut dari sesuatu, ya minta kepada Allah. Bahkan dalam kondisi yang lain Allah nyatakan amman yujibul mutarra idza da'a. Siapa sih yang mengabulkan doa orang yang terdesak, orang yang terancam, orang yang terpojok, orang yang tak berdaya kecuali Allah. Di situ semua redaksinya umum. Bayangkan kalau ada orang berdoa dengan hatinya, apa diangkat tangan, kan harus angkat tangan. Bahkan sebagian ulama diriwayatkan kabul doanya nggak angkat tangan. Ada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dicambuk. Nah, dalam kondisi tertentu tali celananya kena campukan, putus, otomatis itu celana bakal menurun.
Kalau melorot otomatis auratnya kelihatan. Beliau langsung nunduk ke bawah, tuh ngeliat ke situ, khawatir bakal kelihatan. Celana tadi ketahan, nggak turun, padahal tali sudah kepus. Apa ini? Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, kasiran taiman wa keburu telanjang. Nengok ke bawah, langsung berhenti. Atau yang seumpama itu. Kadang orang nggak berdoa tapi isyarat dengan doa itu. Ya Allah, Sayyidina Ibrahim alaihissalam jika dibakar, Jibril alaihissalam ngasih tawaran. Ya Ibrahim, adakah hajah Ibrahim? Ente perlu punya permintaan enggak dalam kondisi seperti itu? Kan terdesak. Kata Ibrahim alaihissalam, amma ilaika fala, amma ilallah fa'ilmuhu bihadi wa dini an su'ali. Kepada kamu saya punya permintaan. Ente sama-sama makhluk. Kalau pun aku minta ente bakal minta lagi sama Allah. Kelamaan gitu. Adapun kepada Allah, Allah lebih tahu keadaanku dan itu tidak memerlukan doa dariku. Ilmuhu bihadi yuhdini an su'ali. Allah maha tahu keadaanku sehingga aku tak perlu minta kepada Allah. Ini maqam tajrid. Maqam orang yang sudah berlepas diri dari segala sesuatu. Dijalanin aja apa yang perintah Allah, dijalanin. Apa yang bakal terjadi, bagaimana akan terjadi, dia nggak pikirin. Nah, ada Sayyidatuna Hajar ketika ditinggalin nama Ibrahim alaihissalam dengan Ibrahim Ismail. Ini si istri ditinggalin di tempat tandus, nggak ada saudara, nggak ada sumber mata air, nggak juga tampak tanda-tanda kehidupan, kali itu pohonan rindang, kali itu buah-buahan, dan ditinggalkan tanpa bekal. Jadi diikutin tuh Ibrahim alaihissalam, ditinggalin putranya. Ya Ibrahim, ente tinggalin kami di lembah yang tandus ini. Biwadil ghairi zi zar'a. Ibrahim diam aja. Pertanyaan itu rubah. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk ini? Lalu Ibrahim jawab, na'am, iya. Siti Hajar kemudian mengatakan, idzan lan yudahi Allah. Kalau memang itu perintah Allah, Allah nggak bakal menelantarkan kami. Silakan pergi kepada dia. Karena yang menyuruh Allah. Ente pergi silakan. Karena rezeki tangan Allah, bukan rezeki ente. Bukan karena suami nggak ada kemudian rezeki nggak nyampe. Itu kalau Allah yang memerintahkan. Jadi nggak doa secara khusus ya. Siti Zahra cuma minta kepastian. Allah yang perintah, ya udah pergi sana. Ibrahim alaihissalam sudah berdoa, Rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana kalimat yang faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia cenderung kepada mereka, condong kepada mereka, senang sama mereka. Itu modal kehidupan orang demen sama kita. Walaupun di lingkungan baru, walaupun di lingkungan yang mungkin tidak ada saudara, tidak ada yang kita kenal, tapi kalau hatinya ngelihat kita udah bawaannya udah senang aja, bawaannya dikira aja, nyaman kita, walaupun di negeri orang. Ini namanya nas'am, redaksi atau narasi yang umum, yang dari tahtaha afradun katsira, yang berada di bawahnya an afradun katsira. Afrad ini asalnya itu poin-poin yang sangat banyak. Yang poin-poin tadi itu seperti ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku. Ada poinnya, bagaimana cara berdoa, apa redaksi doa, apa harus bahasa Arab, harus bahasa yang lain gitu. Bagaimana adab-adabnya berdoa. Itu lafaznya umum. Sehingga ketika seseorang melakukan sesuatu berdasarkan lafaz yang umum, tidak bisa mutlak disalahkan selagi belum ada dalil khusus yang mengharamkan. Misalkan tadi berdoa umum kan dong, minta apa yang berarti boleh, tapi ada pengecualian. Kata Rasulullah SAW, yastajabu li ahadikum ma lam yad'u biqati'atir rahim. Doa kalian akan dijawab oleh Allah selagi tidak berdoa untuk putusin silaturahim. Kalau yang itu Allah nggak bakal kabulin. Sehingga nggak jadi alasan
Kenapa ente putus sama dia silaturahim? Ya Allah, ya aku meminta engkau kabulkan, akhirnya jadi saya putus sama dia. Jadi saya musuhan sama dia. Ya Allah, bukan depan sama dia katanya. Nggak, itu nggak bakal dikabul oleh Allah SWT sehingga nggak menjadi hujah. Itu pengecualian. Baru keumuman perintah untuk berdoa dikecualikan. Jangan berdoa untuk putusin silaturahim. Doa yang lain silahkan. Nah, yang kedua, nggak boleh doa untuk minta kejahatan, untuk melakukan kejahatan. Ya Allah, ini mau operasi, operasi apa? Operasi malam. Saya nyolong apa sumpah banyak. Tolong mudahkan urusanku, lancarkan. Buat maksiat. Ini afradun kasiran namanya. Ada banyak cabang-cabang di bawahnya. Yumkinu an tu'adda minha. Yang cabang-cabang itu masih bisa digolongkan ke dalam keumuman dalil tadi. Dan gimana kalau saya doa di tangannya rapat? Silakan. Kalau perintahnya berdoa. Nah, kalau tangannya renggang gimana? Boleh juga. Nah, yang kecuali tadi kalau ada dalil-dalil khusus, dalil-dalil khusus yang mengkhususkan yang tadi umum. Seperti kata Nabi misalkan, kalau kita minta kepada Allah, fad'uhu bi butuni aku fikum butuni. Muntahnya begini. Tapi kalau minta perlindungan, biduhuri aku fikum begini. Allah manfa'anna wala wal waba wal fahsya. Minta perlindungan dari bala dari mana. Tapi kalau minta yang baik-baik, apa begini? Itu secara umum begitu. Perintah berdoa ada, kemudian anjuran untuk angkat tangan ada. Ya, dikatakan dalam hadis, innallaha hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi ayyardahu masifran. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemalu. Allah malu jika seorang hamba angkat tangan kemudian diturunin tanpa Allah beri apa yang diminta. Malu Allah. Sama manusia aja kalau kita kasih malu, ya, yang Allah diminta. Udah ada duit nih, kasih. Ya. Apalagi Allah nih, Zat yang Maha Karim. Mustahil tangan itu turun tanpa Allah kasih sifron, kasih kosong. Apa tangan kosong? Gak mungkin tangan kosong, pasti turun sudah Allah berikan. Ya, walaupun bentuknya macam-macam, kita nggak bisa pastikan pemberian Allah SWT. Itu dalil tentang angkat tangan ini yang tidak bertentangan dengan dalil berdoalah kepada Allah. Atau tadi nggak angkat tangan. Kita dalam sholat banyak redaksi doa yang kita nggak angkat tangan. Ihdinas shiratal mustaqim, Rabbi billi warhamni wal nggak pakai angkat tangan, nggak masalah juga. Gitu ya. Nah, ya. Lagi khutbah misalkan khatib berdoa nggak angkat tangan. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, nggak angkat tangan. Ya. Jadi ada dalil yang umum perintah untuk berdoa dan kemudian ada dalil-dalil yang khusus. Ada dalil ngajarin angkat tangan, ada dalil ngajarin balikin telapak tangan, ada dalil ngajarin kadang dalam kondisi tertentu nggak perlu angkat tangan. Ada dalil misalkan berdoa dengan diawali dengan pujian, diawali dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Itu kalau dikumpulin semakin melengkapi dalil yang umum tadi, yang perintah untuk berdoa kepada Allah. Nah, anehnya banyak orang melarang sesuatu yang sesuatu itu masih bisa berada di bawah payung yang umum. Ya, habis sholat jangan berdoa misalkan gitu. Nah, habis sholat jangan berdoa. Terus ngapain habis sholat? Bangun, jalan, langkain pundak orang, atau baca Quran, pojokan. Ini nggak bisa melarang sesuatu yang masih dalam dalil yang umum selagi tadi tidak ada dalil yang melarang. Jadi kalau ente mau melarang, ente datangin dalil yang khusus, ya, dalil yang khusus yang mengkhususkan larangan doa di waktu tertentu, ya, doa di waktu tertentu. Selagi tidak ada, masih tetap berada di payung dalil yang umum. Mau kapan aja ente berdoa silahkan, ya. Mau kapan aja berdoa silahkan. Mau minta apa saja silahkan. Bahkan di dalam riwayat sahabat doa minta kepada Allah apa yang udah ada di depan itu. Allahumma inni as'aluka milhan. Ya Allah, saya minta garam dari rumah makan, minta garam. Garamnya udah ada di depan.
Udah ada masih minta juga katanya supaya saya pastiin yang saya konsumsi, yang saya minta kepada Allah. Atau untuk membesarkan hati itu Allah kabulin itu minta karena ada negara di depan ini. Mau nggak ada di depan ini. Daripada selama ini kita boleh kecewa berdoa nggak pernah dikabul tuh garam ada di depan minta kepada Allah. Wa illam yarid laha nassun bi a'yaniha. Walaupun tidak ada nas yang mengkhususkannya atau nas yang spesifik tentang tadi. Dan ada nas yang spesifik doa habis sholat, jangan dilarang. Kenapa? Masih dalam keumuman hati perintah untuk berdoa. Ngapa yang khususin habis sholat nggak boleh berdoa? Atau seperti perintah baca Quran itu umum. Ngapa baca Yasin nggak boleh? Perlu dalil. Bacalah Al-Quran kecuali surat Yasin. Itulah yang salah. Ngapa Yasin seakan-akan Quran hanya surat Yasin? Ya, memangnya Yasin bukan Quran? Balikannya begitu. Kan Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala. Kalau sholatnya surahnya dipotek-potek dari Al-Baqarah satu ayat, dari Al-Imran satu ayat, yang walaupun konteksnya sama. Jika ditanya kenapa ya comot-comot ayat nggak baca surat Wadduha komplit gitu ya, surat Al-Ikhlas komplit, ini penting satu ayat penting satu. Jawabannya simpel. Alaysa minal Quran? Bukankah semua yang saya baca ada di Quran? Ya ada. Mau bantah mana juga. Itu logika sederhana. Ya kita nggak bisa mutlak ikut-ikutan. Kita mencopot masalah comot lagi. Kita coba tidak ngerti nih pasangannya ini kan. Ya kan semua kalamullah dan kita nggak boleh membeda-bedakan kalamullah dasarnya. Ini contoh tadi dalil umum baca Quran, kemudian prakteknya ada prakteknya begitu. Bahkan yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi masih kategori sunnah, belum sampai ke tarapan wajib, tidak sampai membatalkan ibadah misalnya, ya boleh. Maka kita ceritakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, imam salat maghrib rakaat ketiga Fatihahnya dijaharkan, Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas, imam salat jenazah, Fatihahnya dijaharkan. Kemudian jenazah bisa bangun, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya enggak kira waktu kapan tadi sholat jenazah. Asalnya ya. Itu basmalah Fatihahnya dijaharkan, bukan basmalah. Fatihahnya dijaharkan. Kemudian keduanya baik Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Abdullah bin Abbas nyampaikan alasan lita'lamu annaha sunnah, supaya kalian tahu hukumnya cuma sunnah. Jadi kalau yang begitu nggak langsung batal itu sholat, kenapa? Baca sir kok itu baca jahar, nggak gampang gitu ya. Padahal ini menyelisih sunnah. Sunnahnya ya Fatihah rakaat maghrib baca sir, sholat jenazah sunnahnya baca sir. Tapi takut orang menyangka itu wajib, akhirnya diselisihilah gitu ya. Supaya nggak meyakini itu wajib. Ya mana saya Imam Ali radhiyallahu anhu minum sambil berdiri, orang pada melontok semuanya. Kata beliau, lima tuhiduna ilayya nazar. Kenapa dia semua melontok? Demi Allah saya pernah lihat Rasulullah minum sambil berdiri. Itu dalil apa? Dalil umumnya la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali salah di antara kalian minum sambil berdiri. Rasulullah SAW melarang kencing berdiri. Riwayat Rasulullah SAW pernah kencing sambil berdiri. Kemudian ditakwil oleh sebagian ulama itu karena takut kecipratan atau takut kena najis di sekitarnya, sehingga beliau berdiri. Dikatakan zibalah di kawasan sampah, tempat buang sampah. Kalau duduk takut pada nyerempet pada kotor gitu. Itu kasarnya kata sebagian ulama. Yang demikian itu libayanil jawaz, untuk menunjukkan kebolehan, nanti nggak sampai ke tahap haram ya. Makanya penting dalam ilmu fikih itu untuk mengumpulkan semua riwayat
yang berkaitan dengan hukum yang kita bahas. Ini bahasa bapak-bapak bab wudu, semua hadis tentang bab wudu ditampilkan supaya kita utuh memahami tentang sunnah-sunnah wudu, kemudian nanti membedakan mana yang sunnah, mana yang rukun. Itu kan konsepnya dibahas dalam ilmu khusus atau ilmu ushul fiqh. Misalkan Al-Quran menyatakan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Al-Quran menyatakan kalau kalian ingin wudu, basuhlah wajah kalian, kemudian kedua tangan kalian sampai siku, kemudian kepala kalian, kemudian kedua kaki kalian. Ini yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran 4. Yang disebut di dalam hadis lebih dari 4. Ada kuping, ya. Kan? Ada kuping yang tidak disebut di dalam Al-Quran. Ada kumur, ada basuh tangan. Itu masuknya kemana itu? Ya. Nah, kalau dalam mazhab kita yang 4 ini saja yang rukun dari anggota wudu. Cuma ditambahin apa yang umum, apa niat. Kemudian ada yang khusus lagi apa tertib. Nggak boleh nggak tertib karena Al-Quran menyebutnya secara tertib. Nah, yang lain nggak sama pendapatnya. Niat itu bukan rukun syarat. Jadi nggak harus barang mau wudu. Ente dari rumah niat mau wudu, di masjid langsung cocok selesai. Ya, yang penting dari rumah udah niat karena kalau syarat itu nggak harus bareng sama perbuatan. Kalau rukun bareng sama perbuatan. Allahu Akbar langsung masuk niat. Kemudian wudu juga minimal saat basuh wajah udah niat. Ini disebut dengan ayat. Ya. Walakinnaha dakhilatun fi umumiha. Akan tetapi dia masih masuk ke dalam keumuman dalil. Selagi masih masuk ke dalam keumuman dalil, silakan. Ini banyaknya itu ketika dalil yang umum tanpa kita sadari ada banyak dalil yang khusus. Nah, yang khusus itu yang kadang nggak sempat diakses oleh orang. Adanya dia menyalahkan. Yang padahal ada dalil khusus yang mengkhususkan itu. Nah, seperti orang menyatakan dalil idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau mintalah hanya kepada Allah. Kalau mohon pertolonganlah hanya kepada Allah. Nah, konsep meminta hanya kepada Allah ini kemudian dijabarkan macam-macam. Nah, apakah tawassul itu termasuk minta kepada selain Allah dengan menyebut bijahin Nabi misalkan, atau dengan bijahin Syekh Fulan misalkan, atau dengan redaksi tawassul Allahumma inni as'aluka wa tawassal ilaika bijah fulan misalkan. Apakah itu bertentangan dengan idza sa'alta fas'alillah? Nah, di dalam konteks yang cabang-cabang seperti itulah kemudian terjadi perbedaan pandangan antara ulama. Ulama Ahlus Sunnah punya konsep yang jelas, ya, punya konsep yang jelas sehingga ketika diimplementasikan nggak rancu. Nah, tapi sebagian justru nggak punya konsep yang jelas, yang ketika diimplementasikan akhirnya jadi rancu. Wa katsirun mimma dzakarahu al-mu'allif fil kitab. Dan banyak sekali yang disebut oleh muallif penulis kitab dalam kitab ini. Wa kadzalika sadatul fuqaha. Begitu juga dengan para ulama dalam kitab-kitab fikih. Banyak pembahasan dalam kitab-kitab fikih yang dikatakan itu sunnah, itu tidak mutlak ada dalil khususnya, tapi masuk ke dalam dalil yang umum. Masuk ke dalam dalil yang umum. Misalkan tadi membasuh tangan, itu dalilnya umum. Nah, dalilnya umum. Nah, ada dalil yang mengkhususkan namanya tahlil, disuruh disela-selakan antara jemari. Ini masuknya ke dalam kategori sunnah untuk menyempurnakan basuhan tangan kita. Tapi kalau kita pastikan ini ayat nggak bakal nyampe ke sini kecuali dengan ditahlil, maka tahlil naik statusnya jadi wajib.
Karena mentahlil dalam kondisi itu berarti untuk melaksanakan yang rukun, memastikan air itu masuk ke pori-pori kita. Ya. Nah, tadi itu udah hampir dipastikan masuk tuh, tapi untuk lebih yakinnya gitu ya, disunahkan untuk ditahlil. Sekali basuh cukup, tapi untuk lebih afdalnya 3 kali. Nah, yang 3 kali ini disebut sunnah. Yang sekali itu rukun, yang nggak boleh ditinggalin. Kalau sunnah boleh ditinggalin, walaupun tidak afdal. Nah, ini untuk memahami konsep ini. Ini nanti yang disebut oleh beliau 500 sunnah. Apa semua ada hadisnya? Ada sebagian yang masuk ke dalam dalil yang umum tadi itu. Tapi kalau sudah dipahami konsepnya, jadi gampang memahaminya. Min hadzal qabil atau min ghairi. Min hadzal qabil, dari jenis yang model begini. Banyak kan yang ditulis di sini nih, dari yang model begini. Kalau dikumpulin hadisnya, ya enggak sebanyak sunnahnya 500. Apakah hadisnya juga 500? Kagak. Mungkin jauh lebih sedikit. Tapi dari konteks pemahaman terhadap redaksi hadis, atau sebagiannya dari praktek untuknya para sahabat. Misalkan ada Sayyidina Abu Hurairah ditanya, Tuan Abu Hurairah, tahu dari mana kalian Rasulullah SAW membaca surah di dalam salat kalau salatnya sir? Kan Nabi di depan imam, kalian di belakang. Kalau mungkin di samping kanan kiri masih kedengaran kita menggerombongi. Kalau di depan dari mana kita tahu? Lalu nggak ada mic, kalau pakai kita pakai mic, walaupun sir bisa kedengaran dua aku. Kata beliau, "Bittirabil lihiyati", dengan pergerakan jenggotnya goyang-goyang. Oh, berarti Nabi komat kami. Oh, berarti Nabi membaca. Bukan di dalam hati, ya, tapi membaca. Jadi bittirabil lihiyati itu beliau anggap sebagai tanda atau sebagai bukti Rasulullah SAW membaca, nggak diam dalam salat sir. Ya. Nah, itu kan bukan dalil khusus. Gerakan jenggot kalian enggak, tapi itu justru menjadi penanda bahwasanya Nabi SAW membaca di dalam salat. Waqad tabah Rasulul Karim ila hadzal manha. Nabi SAW sudah mengingatkan kepada konsep ini, kepada cara pandang seperti ini, cara pemahaman yang model begini. Apa fi itsbati syai', di dalam menetapkan sesuatu itu annahu mustahabbun fi'lu, bahwa sesuatu ini dianjurkan. Ya. Misalkan Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas, innallaha farada alaikumul hajja fahujju. Hai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah memerintahkan, memfardukan ke atas kalian untuk melaksanakan haji, maka berhajilah. Ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku la amin. Wahai Tuhan Rasul, apakah setiap tahun? Rasul diam. Kok ada pertanyaan begini? Padahal ini termasuk mafhumul lafaz. Kalau dipaham redaksional, yang namanya perintah itu hanya berkonsekuensi sekali dilaksanakan. Kalau ingin 2-3 kali diperintah harus ditetapkan. Ji, ente ke pasar ya tiap hari, nah, tiap hari. Besok kalau saya diperintah lagi, ada perintahnya tiap hari. Terus ke pasar lo, kita berangkat nih. Nah, pas besoknya enggak lupa ke pasar. Emang apa ya? Kan gue suruh ke pasar. Kemarin dan tidurnya ada di pasar. Sekali kelaksanaan gugur kewajiban. Kalau pengen di ke pasar lagi, perintah yang baru. Atau perintah yang pertama diikat tadi. Pergilah ke pasar setiap hari. Akhirnya ulama bikin qaidah. Jadi dikatakan al-amr yufidu al-marrah atau la yufidu tikrar. Yang namanya perintah hanya menunjukkan satu kali, tidak menunjukkan berkali-kali. Ya. Nah, ini saya katakan dia pada tiap tahun ya Rasulullah. Kalau dipaham konsep amr, konsep kata perintah, yang ada perintah sekali. Idza faradalaikum hajja fahujju, laksanakan haji. Kalau seorang udah haji, udah gugur kewajiban. Ya. Tapi yang nanya kan ini Arab Badawi, Arab kampung, gitu ya. Mungkin pemahaman bahasanya tidak seperti yang lain. Nabi SAW alih-alih ya, mengapresiasi pertanyaan ini, menghargai pertanyaan ini ya,
justru menyalahkan. Kata Nabi, umat dulu itu binasa karena banyak nanya. Yang seharusnya pertanyaan itu positif, ya, pertanyaan itu adalah setengah daripada ilmu. Pertanyaan itu bisa menjadi ladang pahala bagi yang nanya. Ini justru umat dulu binasa banyak nanya. Nah, kenapa? Karena dia telah menyelisihi konsep perintah, konsep redaksi, konsep narasi. Yang namanya perintah itu sekali. Yufidul marah, bukanlah yufidul ikrar. Dan kalau saya jawab iya, ya, tiap tahun ya Rasulullah iya, maka jadi wajib tiap tahun dan kalian gak akan mampu. Kenapa jadi wajib? Karena tadi ada kata-kata tiap tahun. Ente haji tiap tahun. Kalau nggak ada kata tiap tahun sekali. Tapi kalau ada tiap tahun, ya tiap tahun. Nah ini ya redaksi yang kemudian dibahas oleh ulama usul, yang kalau yang menguasainya nggak banyak repot masalah redaksional tadi. Sama seperti kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Akhirnya pokoknya setiap bid'ah, Nabi bilang setiap, nggak ada tuh bid'ah hasanah, bid'ah. Ente mau percaya Nabi ya. Padahal kul di situ tidak mutlak. Nah, mustahabun fi'luhu, dalam menetapkan sesuatu itu perkara yang mustahab. Nabi modelnya begitu, nggak harus langsung. Ya. Seperti tadi untuk mewajibkan haji cukup sekali perintahnya. Wa illam yalid lahu nasun bi aini. Walaupun tidak ada nas yang khusus. Ini nanti dengan contoh ini jelas. Apa yang dicontohkan di sini? Dalam Sahih Bukhari, hadis sahih. Ada Rasulullah SAW zakara fadlal khair. Nabi menyebut keutamaan kuda. Bahkan di dalam hadis dikatakan di kening kuda itu ada catatan kebaikan, al-khair. Dan ini nanti akan jadi kendaraan perang di akhir zaman. Keutamaan khair. Ada dulu kita punya guru nulis tentang keutamaan kuda. Ada satu kitab waktu di Malaysia ada muktamar Ahlus Sunnah. Buku itu kemudian dipersembahkan kepada Habib Abu Bakar Al-Adi. Habib Abu Bakar Al-Adi yang seniornya Habib Umar, kemudian Habib Abdul bin Ahmad Segaf Jeddah. Ini saya punya tulisan pengkarangan tentang keutamaan berkuda, keutamaan kuda, keutamaan berkuda. Jadi kudanya punya keutamaan, berkudanya punya keutamaan, artian kudanya baik dari segi hadisnya, dari segi hadisnya banyak terapi penyakit, termasuk ambil apa semua itu, termasuk darah yang kalah itu terapi dengan berkuda. Itu di situ dibahas di situ. Keutamaan berkuda, ya. Jadi bukan sekedar untuk perang, bukan sekedar untuk transportasi, gagah-gagah, itu konsepnya banyak. Jadi Habib Bakar ada di situ, beliau baca kemudian ya ambil pulpen, tulis, ya. Tulis saja beberapa bait tentang keutamaan berkuda dari pikiran dia. Syair bahasa Arab, ini nulis biasa ini nulis syair tentang keutamaan berkuda sampai beberapa bait. Ini karena bahasa Arab bagi sebagian orang menjadi saliqah wa tab'an. Artinya sudah mendarah daging. Kasarnya nyinggo juga dengan bakal keliru nahu sorofnya itu. Atau sebaliknya dia lagi ngantuk nih, ada orang baca kitab salah, kaget gitu. Kayak orang silat muntir. Kenapa? Jurusnya salah. Ini bacanya salah. Aneh di telinga dia nggak terima, telinganya nggak terima. Nggak bisa kalau orang sensitif apa aja gitu. Ya orang buta, wah cepet. Kita nyampaikan. Kenapa? Muharasah namanya. Karena lama turun muharasah, dia lama interaksinya dengan duit, sehingga bisa bedain dia lebaran yang segini bohongin.
yang jual kerupuk, yang jual buta-buta, tahu. Ya. Nah ini begitu juga ulama, ada yang begitu juga. Ya. Kalau orang di Mesir ada Syiatiyah, kalau kita setoran Quran, yang nonton bisa 5 orang, dia sambil telepon. Ada yang sana. Di sana. Kita 1 orang, yang atau 2 orang, ribet kita. Ada 5 orang. Karena turun memaksa, nukangin bahasa kita, menukangin memang. Nah, ngiris bawang cepat banget, nukangin. Apa hadisnya itu? Keutamaan al-khair wa ajra waqfihi fi sabilillah, dan juga pahala orang yang mewakafkan kuda di jalan Allah. Dihitung semuanya itu. Dihitung debunya, dihitung bulunya, dihitung rambutnya, semua ada nilai pahalanya. Fasumila anil humur. Nabi kemudian ditanya, kalau keledai gimana ya Rasulullah? Itu kan kuda. Kalau keledai gimana ya? Ini kan tanya ya. Kalau keledai gimana? Ini konsep memahami sunnah. Kepada Nabi SAW, Ma anzalallahu alayya fiha illa hadhihi ayat al-fatihat al-jami'ah. Dalam konteks ini Allah tidak menurunkan ayat yang khusus kecuali ayat yang ini. Apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang melakukan kebaikan sekecil apapun dia akan dapat pahala dari sisi Allah. Yang melakukan kejahatan sekecil apapun maka dia akan mendapati dosanya di sisi Allah. Nabi berdalil dengan dalil yang umum. Kalau budak ni apa? Kalau keledai gimana ya Rasulullah? Kalau dipakai buat jihad, yang mithqala dzarratin tadi khairan, kebaikan. Begini kan? Nabi seakan-akan ngajarin kita, ngarahin kita. Dalil yang khusus nggak ada, kata beliau. Yang beliau nyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan jelasin keutamaan budak, Nabi jelasin. Itu surat apa namanya? Ya, dalam Al-Quran surat itu tentang kuda itu. Wal 'adiyati dhabha, wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyat, al-'adiyat itu kuda-kuda pacuan yang di jalan Allah atau yang untuk berperang. Allah bersumpah dengan kuda pacuan yang digunakan untuk berperang. Itu yang disebut Allah dalam Quran, kuda. Ontanya tidak disebut. Padahal zaman itu perang juga pakai onta atau gajah misalkan ya. Di zaman Abraham perang pakai gajah, atau di perang Qadisiyah Rustum ya, raja Persia itu pasukannya pakai gajah, susah dikalahin. Belum baru ini udah diinjak duluan gitu. Kudanya baru berjalan udah ditubruk duluan. Hancur. Akhirnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu 5 pasukan. Ya tinggal panah itu mata raja gajahnya. Gajah itu kan raja itu paling depan. Ya. Maka si raja itu matanya ditombak dia di panahnya. Kadang dia kejengkang kesakitan, akhirnya ngaco dia nabrak sini ke binatang kesakitan. Akhirnya kocar-kacir satu pasukan. Yang ada tentara yang di atasnya pada jungkok ke bawah, juga ada yang ngamuk, lompat begitu. Akhirnya mati dengan sendirinya mereka. Dulu mau ditopang atau mau di mana di atas, ada ini dan segeduknya gitu ya. Kemudian yang di depannya kemudian diinjak, kemudian ditabrak. Wah, ini repot, habis pasukan kalau begini ya. Kuda tak bisa melawan ya. Nah, akhirnya pakai anak panah. Nah, itu di situ pasukan gajah. Gimana kalau saat ini misalkan kaum muslimin pakai itu ya. Atau kondisi masing-masing, kondisi daerah masing-masing ya. Mungkin di kita nggak ada kuda atau nggak ada onta, pakai yang lain yang penting kendaraan. Atau mungkin zaman sekarang pakai tank. Apa minta mana dan khusus pakai tank, bid'ah pakai tank. Keburu aja gitu. Kalau nungguin dalil khusus pakai tank, ini perang nih, jihad. Yang ada wal adiyat itu baham, yang ada kuda. Yang ada Nabi berharap perang pakai onta, yang ada pakai tank. Ini akhirnya mencekik ya, leher sendiri ya, karena salah menempatkan konsep bid'ah di mana, konsep sunnah di mana. Ya. Pokoknya meninggalkan kerjaan Nabi itu otomatis langsung bid'ah. Ini Nabi ngajarin cara ngambil kesimpulan. Kata Sayyidina Abu Bakar,
Kenapa sih kita ngumpulin Quran? Kata Umar, baik ini itu kebaikan. Itu dong alasannya. Apa dalil Qurannya, apa dalil hadisnya, nggak pakai. Padahal menerjang sesuatu yang berat ini nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa redaksi begitu? Ya karena zaman sekarang dalil itu jadikan jargon juga. Nabi nggak pernah kerjain. Ya. Abu Bakar tanya sama Umar, gimana kita mau ngerjain konsep yang Rasul SAW nggak pernah kerjain atau nggak pernah merintahin? Kali nggak pernah kerjain tapi pernah merintahin. Ya. Nabi nggak pernah perang ya, di atas lautan, armada lautan. Tapi Nabi pernah kasih tahu nanti umatku akan berperang di atas lautan, di atas samudera. Ya. Itu ada isyarat, ini kan ada isyarat sama sekali. Ya. Tapi dilaksanakan dengan alasan tadi ini baik, ini bagus. Ya. Ulama bikin madrasah, dulu nggak ada madrasah, mengaji ke masjid. Ya. Nah, bikin madrasah, alasan tadi bagus. Nah, dulu soal sistem madrasah, di sini sistem pesantren. Disuruh dulu ngaji, datang, dan pulang lagi. Kalau ini pakai asrama, pakai ini, pakai itu. Nggak ada kata beda. Kenapa? Prinsip dasarnya untuk kebaikan. Kalau melepas dari masalah bahasa, masalah ini luas, lebar. Ini sabar. Pokoknya walau usuliyun, ini sudah dibahas oleh usuli, ahli usul. Ini bukan ranah fikih. Fikih cuma menerapkan dalil saja. Sedangkan usul yang konsep dalil. Yang ngasih konsep ini perintah gunanya untuk wajib, ini perintah fungsinya untuk sekali. Itu usul yang bahas. Fikih yang menerapkan yang implementasi begini itu. Jadi nggak bisa diprotes ulama fikih karena mereka sekedar melaksanakan yang sudah dikonsepkan oleh ulama usul. Nah, setelah itu baru masuk pada ta'rif masalah. Karena ini kan bicara sunnah sholat. Dibahas dulu terus sunnah apa, kemudian setelahnya baru sholat itu apa. Allah ini jangan yang masih kurang sehat dan yang penyakit Allah SWT. Jadi karena yang salah dan saleh, pada kita baru kehilangan salah seorang ibu dari kawan kita, Bapak Fauzan dan Bayhaqi, istri daripada almarhum Bapak Maksani seperti Ibu Zubaidah binti Syaroni. Kemudian tadi juga ada wafat beberapa kabar saudara kita di Bojong ada Bapak Effendi bin Usman. Mudah-mudahan kubur-kubur mereka menjadi Allah menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad ma yanfa'una rasulullah wa taqawna fid din wa dunya wal akhirah. Wastur lana wa khshif lana wa amin rahatina wa shfi maradana wa arham mautana wa ihya min ahwal dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.